Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Sebelumnya saya akan melakukan pembuktian rumus bentuk dasar dulu. Saya kasih contoh satu saja. Di sini saya punya 3 lingkaran dengan jari-jari 1. Lingkaran A, B, dan C. Karena ini mempunyai jari-jari 1, kita lihat lingkaran A dulu. Karena dia punya jari-jari sama dengan 1, maka jelas bahwa OC sama dengan OB sama dengan 1. Oke. Dan di sini terlihat sudutnya adalah sudut X. Sehingga kalian bisa menulis di sini kalian bisa melihat segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini dengan sudut X. Menggunakan rumus yang dulu pernah diajari waktu Pythagoras. Kalau kita punya sin X berarti sama dengan demi atau depan dibagi miring. Kalau kita punya cos X berarti sama dengan sami atau samping dibagi miring. Dan kalau tan X berarti desa, depan dibagi samping. Kita mulai dulu yang sin X. Untuk sin X sama dengan depan dibagi miring. Kita lihat depannya di sini apa? AB. Miringnya berarti OB. Jadi depan dibagi miring sama dengan AB dibagi OB. Kita pindah ruaskan OB-nya menjadi AB sama dengan OB dikali sin X. Karena OB sama dengan 1, maka AB sama dengan 1 dikali sin X. Jadi AB sama dengan sin X. Untuk yang cos, kita pakai samping dibagi miring. Sampingnya di segitiga yang kecil warna biru ini menjadi samping apa? OA. Miringnya OB. Maka OA sama dengan OB kali cos X, sehingga diketahui OA sama dengan cos X. Lanjut, kita mencari tan X, kita pakai segitiga yang besar di sini. Depan dibagi miring, depan dibagi samping, maaf. Depannya di sini CD, sampingnya OC. Karena OC di sini jari-jari lingkaran, maka CD sama dengan 1 dikali tan X, sehingga ketemu CD sama dengan tan X. Sampai sini udah paham? Kita lanjut ke sini. Di sini kita disuruh mencari luas segitiga AOB, luas juring, luas segitiga OB, luas juring, dan luas segitiga COD. Jadi dituliskan kayak gini. Luas segitiga OB sama dengan, mana AOB? Dilihat gambarnya di atas. AOB. Berarti rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah OA. Tingginya AB. Nah, kamu di sini sudah ketahui OA di sini tadi cos X. AB sama dengan sin X. Jadi luas segitiga AOB sama dengan setengah dikali cos X dikali sin X. Lanjut yang kedua, kita mencari juring, luas juring COB. Mana luas juring COB? Ini dia, luas juring COB yang warna pink. Rumus luas juring apa? Sudut juring tersebut atau di sini X dibagi sudut lingkaran. Sudut lingkaran yang kita ketahui adalah 360 atau 2pi ya.
dikali pi dikali R atau jari-jari R kuadrat. Karena di sini jari-jari sama dengan 1, maka ditulis ini kan X per 2pi dikali R kuadrat. Sama-sama punya pi, kita hilangkan pi-nya sehingga ketemu X per 2 dikali OB kuadrat. Karena OB sama dengan 1, maka hasilnya luas jurinya sama dengan X per 2. Lanjut ke luas segitiga COD. Segitiga COD mana? COD sama rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini alasnya sama dengan 1 cm, tingginya yang harus kita ketahui, yang kita cari di sini. CD kan tadi kita ketemu di sini sama dengan tan X ya, sudah kita cari, tinggal dimasukkan saja setengah alasnya OC, tingginya CD. Karena OC sama dengan 1, jadi hasilnya tan per 2. Oke, lanjut dari sini. Kalian cari hubungan luas segitiga OB dengan luas juring dan luas segitiga COD. Luas segitiga AOB tadi setengah kali cos X kali sin X, luas juringnya X per 2 yang ini. Terus luas segitiga COD sama dengan setengah tan X. Lalu karena di sini ada per 2-nya, semua ruas kita kalikan dengan 2 menjadi cos X kali sin X, X per 2 jadi X, tan X menjadi tan X per 2 menjadi tan X. Kemudian kita ubah bentuk tannya ini menjadi sin per cos, karena di sini sin sama cos, kita ganti sin per cos. Sudah seperti ini. Lalu kedua ruas, semua ruasnya dikalikan dengan sepersin. Jadi di ada sinnya X per sin X per cos X kali sin. Karena ini sama-sama sin, kita coret ketemu cos, tetap ini sama-sama sin dicoret ketemu cos. Sudah. Lalu semua ruas kita kasih operasi limit X mendekati 0. Ini ya, kita masukkan, substitusikan cos 0 sama dengan 1. Ini biarkan ini tengah, biarkan seperti ini. Lalu yang ruas sebelah kanan, limit 1 per cos X, berarti 1 per cos 0. Cos 0 sama dengan 1, berarti 1. Jadi kita simpulkan bahwa limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Oke, dari rumus dasar tadi, pembuktian tadi kita memperoleh banyak rumus dasar di sini. Yang pertama ini ya, kita punya kalau limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0, yaitu 1. Lalu yang kedua, untuk fungsi tangen sama tangen X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Jangan lupa ini hanya untuk sinus, tangen, dan X mendekati 0. Saya ulangi lagi, ini hanya untuk fungsi sinus, tangen, dan untuk X mendekati 0 saja. Oke. Yang di sini tadi kita nggak punya koefisien ya. Gimana kalau kita punya koefisien? Nah, ini saya sudah sajikan berwarna-warni biar kalian lebih paham. Misalkan saya punya sin AX per BX untuk X mendekati 0. Maka hasilnya nanti tinggal A dibagi B. Lanjut, misalkan saya punya tan yang BX ya, ini tan limit tan BX dibagi sin AX untuk X mendekati 0, maka sama dengan B per A. Kalau kayak gini, kamu tinggal lihat koefisien depannya X ya. Koefisien depannya X itu apa? Yaitu jawabannya. Ini cara cepatnya ini sebenarnya.
Langsung kita masuk ke contoh soal. Look that. Saya berkecil. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Saya punya limit sin X per 2X untuk X mendekati 0. Sengaja di sini saya beli highlight biar kalian bisa tahu bedanya nanti. Untuk dengan cara penyederhanaan, di sini di bawah kamu punya koefisien 2 di depannya X. Nah, ini koefisien bisa dikeluarkan, jadi tinggal limit setengah dikali sin X per X untuk X mendekati 0. Setengah keluar, dikeluarkan ke limit. Karena limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, maka setengah dikali 1 sama dengan setengah. Inti dari cara penyederhanaan ini itu di sini. Kalian harus ubah bentuk soal ke bentuk dasar. Di sini bentuk dasarnya apa? Sin X per X. Jadi selain itu jadi koefisien. Kamu harus ubah ke bentuk dasarnya, entah itu sin X per X, atau X per sin X, atau tan X per X, atau X per tan X. Nah, itu pokoknya diubah ke bentuk seperti itu. Nah, itu cara penyederhanaan. Gimana kalau cara cepatnya? Di sini saya sengaja mengajari kalian cara cepat untuk kalau misalkan saya adakan ulangan pilihan ganda bisa dikerjakan ya. Di sini saya ada limit sin X per 2X untuk X mendekati 0. Kita lihat koefisiennya dulu. Sin X berarti di sini ada koefisien 1. Saya kasih warna biru dibagi 2X, maka koefisien yang bawah adalah 2. Nah, pakai rumus yang ini. Sin X yang ini. Pakai rumus yang ini. Langsung dimasukkan saja yang biru. Birunya di 1, yang kuning 2, tulis 2. Sudah, hanya seperti itu saja. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nomor 2 di sini ada soal limit 3X dibagi tan 5X untuk X mendekati 0. Oke, di sini saya kasih warna ungu untuk 3X sehingga yang warna ungu bisa keluar. Jadi limit 3 dikali X dibagi tan 5X. 3 keluar dari limit. Seperti ini yang kedua. Lalu dilihat di sini. Di sini ada tan 5X padahal di atas X aja. Berarti nggak bisa sama dengan 1. Kalau di bawahnya, di sudutnya trigono ini ada koefisien, maka di atas harus ada koefisien yang sama. Karena di sini tan 5X, di sini harus ada 5X. Jadi gimana dong? Jadi kita kali 5X dibagi 5X. Loh, Bu, kenapa kok harus 5X dibagi 5X? Karena 5X dibagi 5X sama dengan 1. Jadi ini nggak akan mengurangi atau mengubah nilainya nanti di akhir. Oke, setelah kita kali 5X dibagi 5X, 5X yang atas ini kita taruh di sini, biar sama. Jadi 5X per tan 5X dikali X per 5X. Sudah. Kita lanjutkan, karena ini sudah sama-sama 5X, ini saya bold ya, saya tebalkan. Karena dia sudah sama, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu yang ini, X dibagi 5X, X-nya dicoret. Ini tinggal berapa? 3 per 5. Oke, paham? Kalau sudah, saya lanjut ke cara cepatnya di sini. Di sini saya bold, saya kasih highlight warna biru sama kuning.
Koefisien yang atas saya kasih warna biru, ada 3. Lalu sudutnya, koefisien di sudut tan X ada 5. Saya kasih warna kuning. Berarti pakai cara cepat. Ini sudah ada X per tan X. Ya, syarat yang pertama tadi apa? Hanya untuk fungsi tangen dan sin. Sudah di sini fungsinya fungsi tangen. Syarat yang kedua, X-nya mendekati 0. Sudah, X sudah mendekati 0. Lalu di sini hampir mendekati sifat yang limit X dibagi tan X untuk X mendekati 0. Jadi ini sudah sesuai pakai bentuk dasar. Langsung aja jawabannya berarti berapa? 3/5. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya punya ini agak bertopi alias berpangkat ya. Soalnya ada tangen kuadrat 5x dibagi x kuadrat untuk x mendekati 0. Karena di sini kita punya tangen kuadrat, ini kan pakai sifat limit yang terakhir, berarti bisa dijadikan seperti ini. Kalau di sini pangkat 3, ya di sini pangkat 3. Sama ya. Oke. Terus karena saya punya limit tan 5x dibagi x untuk x mendekati 0, yang di dalam sudutnya ini 5x sedangkan di luar cuma ada x, maka kita kalikan dia dengan 5x per 5x. Kalian bisa juga dikalikan 5/5 aja, nggak apa-apa, sama aja. Oke, pindah, kita geser 5-nya sehingga ketemu kayak gini, sama-sama punya koefisien 5 di dalam sudut sama di pembaginya. Hasilnya pasti sama dengan 1 karena dia sudah sama-sama 5x, hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini 5x dibagi x, x-nya dicoret, sisa 5. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Lalu dikuadratkan, hasilnya sama dengan 25. Yang ini juga sama. Kita ubah ke bentuk seperti ini ya nanti ya. Limit tan 5x per x untuk x mendekati 0 pangkat 2. Nah, langsung pakai rumus cepatnya deh. Ketemu 5/1. Jawabannya ini nanti 5/1 kuadrat sama dengan 25. Oke, di sini ada sedikit kesalahan, ini bukan 5a tapi 5x. Ya, saya mohon maaf. Jadi dari soal 1, 2, contoh soal 1, 2, 3, kalian bisa ngambil kesimpulan nih. Kalau misalkan sudutnya sama, sudut dan koefisien pembaginya sama, berarti dia hasilnya sama dengan 1. Lalu misalkan belum sama, berarti kalian harus kalikan dengan yang membuat sama. Misalkan tadi ini tan 5x per x. Agar sama kan pembaginya harus ada 5-nya, berarti dikalikan 5/5. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini saya punya limit sin 2x dikurangi sin 3x dibagi x untuk x sama dengan x mendekati 0. Kita pakai sifat limit pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau nggak salah sifat limit yang nomor 3 ya. Dibagi, dipartisi menjadi 2, berarti limit sin 2x dibagi x untuk x mendekati 0 dikurangi limit sin 3x dibagi x untuk x mendekati 0. Sudah? Kalau sudah, berarti kita kerjakan yang dalam kurung masing-masing ya. Di sini kurung yang pertama, di sini kan ada sin 2x, sedangkan pembaginya adalah x. Berarti kurang apa? Oke, good. Kurang angka 2 di pembagi.
Saya sengaja menggunakan 2x ya. Berarti dikali 2x per 2x. Oke. Lalu yang sebelah kanan. Sin 3x per x. Berarti apa yang kurang di sini? Ya, kurang 3x. Dikali 3x per 3x. Dikerjakan, dipindah ruas sininya. 2x di sini, pindah ruas ke sini. Lalu x yang di sini dipindah ke sini. Sama sebelahnya. Karena dia sudah sama-sama 2x. Sama ya 2x ini. Jadi hasilnya sama dengan 1. Nah ini x-nya dibagi, jadi tinggal 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang sebelah sini juga sama, karena sudah 3x atau sama bawah dari 3x, berarti sama dengan 1. Lalu ini ada 3x per 3x dicoret, hasilnya 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Oke, ayo kita lanjutkan ke cara cepatnya, biar kalian semangat. Biasanya ini sukanya ngerjakan pakai cara cepat sih. Oke, untuk cara cepatnya di sini saya kasih highlight warna kuning dan biru. Oke, kalau cara cepat tuh tinggal dilihat koefisien depannya saja. Nah ini 2x, setelah dipartisi kayak gini, kita lihat 2x, berarti sini nanti 2 per 1x nya sudah 1. 3x per 1x nya 3 per 1. Gitu sendirilah nanti ya, udah pinter kok. Intinya kalau kalian mau mengerjakan pakai bentuk dasarnya, cara cepat dari bentuk dasar, kalian harus ingat ini, koefisiennya harus dilihat, lalu sebelum melihat koefisien kalian harus ubah dulu menggunakan sifat limit. Jadi seperti ini. Hanya cara cepat dan nggak cara cepat apa sih Bu? Kalau kalian pakai cara cepat, kalian tinggal masukin koefisien aja sama-sama, tapi tetap harus diubah ke bentuk sederhana menggunakan sifat limit. Sedangkan kalau misalkan ke cara penyederhanaan, kalian ini harus dikalikan agar gimana caranya masuk ke bentuk dasar. Ini dikali 2x per 2x, dikali 3x per 3x, gitu. Lanjut contoh soal yang terakhir, yang paling panjang. Oke, saya punya limit x kuadrat dikali sin 3x dibagi sin 6x dikali tan kuadrat x untuk x mendekati 0. Ya. Di sini kita punya x kuadrat. X kuadrat kita pecah jadi apa? X dikali x. Sin x biarkan sin 3x, biarkan tetap sin 3x. Sudah? Bagian bawah kita lihat. Sin 6x dikali tan kuadrat x. Berarti sin 6x, karena di sini tannya tan kuadrat, maka tan x dikali tan x. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah, kita partisi menjadi 3 bagian. Yang pertama, limit x dibagi sin 6x untuk x mendekati 0. Yang kedua, limit x dibagi tan x untuk x mendekati 0. Dan yang terakhir, limit sin 3x dibagi tan x untuk x mendekati 0. Kita lirik tetangga sebelah yuk ke cara cepat. Kalau misalkan cara cepat ini tinggal dilihat koefisiennya. Berarti x berarti 1x, sin 6x
6x kita highlight, x 1x, tan x berarti 1x kita highlight, sin 3x kita lihat 3x nya saja, lalu tan x berarti satunya kita highlight, tinggal dimasukkan aja, biru taruh tempat biru, kuning taruh tempat kuning, nanti ketemu hasilnya. Oke, kita kembali ke rumah kita ke cara penyederhanaan. Karena di sini limit x dibagi sin 6x untuk x mendekati 0. Di sini kan ada sudutnya 6x, padahal yang atas pembilangnya di sini cuma x. Seharusnya harus ada 6-nya kan untuk dijadikan bentuk dasar. Oleh karena itu saya kalikan sini 6x per 6x. Yang tengah ini sudah menjadi bentuk dasar ya. Untuk yang tengah. Lalu untuk yang suku ketiganya ada sin 3x dibagi tan x. Nah, di atas ini sudutnya (3x), di bawah sudutnya x. Kita pakai yang besar berapa? 3x. Oke, 3x kita masukkan nih. Yang sebelah yang penyebut di bawah kanan kita pindah ke penyebut bawah kiri, jadi ini sin 3x dibagi 3x dikali 3 aja. Lalu x nya kemana bu? X nya ikut tangan, jadi limit x dibagi tan x untuk x mendekati 0 gitu. Langsung aja, ini sama dengan 1, x dibagi 6x sama dengan 1/6. Untuk suku kedua sama dengan 1. Suku ketiga yang pertama berarti sin 3x dibagi x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. 3 tetap 3. Dan yang terakhir limit x dibagi tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dikalikan sehingga ketemu setengah.